Kali ini saya akan membahas tentang performulasi dalam pengembangan sidian solid, parameter fisikokimia utama yang dikaji, serta klasifikasi eksipien berdasarkan fungsinya. Materi ini penting karena tahap reformulasi menentukan keberhasilan suatu obat sebelum dibuat menjadi tablet atau kapsul. Nah, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu adalah definisi dan tujuan preformulasi. Preformulasi adalah tahap awal dalam pengembangan sediaan farmasi yang bertujuan untuk mempelajari sifat fisik dan kimia dari zat aktif sebelum diformulasikan. Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik bahan obat sehingga dapat ditentukan metode formulasi yang paling sesuai. Nah, tujuan utama preformulasi antara lain, yang pertama itu mengetahui sifat fisikokimia zat aktif. Yang kedua, mengevaluasi stabilitas zat aktif. Yang ketiga, menentukan kompatibilitas dengan eksipien. Yang keempat, menentukan metode pembuatan yang tepat. Dan yang terakhir, memprediksi bioavailabilitas obat. Nah, dengan kata lain, preformulasi adalah tahap analisis awal yang agar sediaan yang dibuat nantinya aman, stabil, dan efektif. Nah, berikutnya itu kita masuk pada parameter fisikokimia utama dalam preformulasi. Yang pertama itu ada kelarutan. Kelarutan itu adalah kemampuan zat aktif untuk larut dalam pelarut, terutama air. Kelarutan sangat penting karena obat harus larut terlebih dahulu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Jika kelarutan rendah, maka bioavailabilitas obat juga menurun. Yang kedua itu ada pKa. Nah, pKa ini menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan suatu zat. Nilai pKa membantu menentukan derajat ionisasi obat pada pH tertentu. Obat lebih mudah diserap dalam bentuk tidak terionisasi. Sebagai contohnya, yang pertama itu obat asam lemah lebih mudah diserap di lambung. Sedangkan obat basa lemah lebih mudah diserap di usus. Yang ketiga itu ada koefisien partisi atau log P. Koefisien partisi menunjukkan perbandingan kelarutan obat dalam fase lemak dan fase air. Parameter ini menggambarkan kemampuan obat menembus membran sel. Jika nilai log P terlalu tinggi, obat sulit larut dalam air. Sedangkan jika terlalu rendah, obat sulit menembus membran. Nilai yang seimbang sangat penting untuk efektivitas terapinya. Yang keempat itu adalah ada polimorfisme. Nah, polimorfisme adalah kemampuan zat aktif memiliki lebih dari satu bentuk kristal. Bentuk kristal biasanya lebih stabil namun memiliki kelarutan lebih rendah. Sedangkan bentuk amorf memiliki kelarutan lebih tinggi tetapi kurang stabil. Perbedaan bentuk ini dapat mempengaruhi laju disolusi dan efek terapi. Yang kelima itu ada ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini mempengaruhi luas permukaan zat aktif. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaan sehingga laju disolusi meningkat. Namun, partikel yang terlalu halus dapat menyebabkan masalah pada sifat alirnya. Yang keenam itu ada higroskopisitas. Nah, higroskopisitas adalah kemampuan zat menyerap kelembapan dari udara. Jika zat terlalu higroskopis, tablet dapat menjadi lembek dan stabilitasnya menurun. Oleh karena itu, pemilihan kemasan dan kondisi penyimpanan sangatlah penting. Yang ketujuh itu ada sifat alir atau flowability. Sifat alir menunjukkan kemampuan serbuk untuk mengalir. Hal ini penting dalam proses pencetakan tablet agar bobot dan dosis seragam. Jika sifat alir kurang baik, dapat ditambahkan bahan seperti glidan untuk memperbaikinya. Selanjutnya, kita masuk pada klasifikasi dan karakterisasi eksipien. Eksipien itu adalah bahan tambahan selain zat aktif yang berfungsi mendukung pembentukan sediaan. Nah, eksipien ini diklasifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai berikut. Yang pertama itu pengisi atau diluen. Pengisi berfungsi menambah volume tablet, terutama jika dosis zat aktif kecil. Contohnya ada laktosa, amilum, dan mikrokristalin selulosa. Eksipien ini harus stabil, tidak relatif, dan mudah dikompresi. Yang kedua ada pengikat atau binder. Pengikat berfungsi menyatukan partikel agar tablet tidak mudah rapuh. Contohnya ada PVP, amilum pasta, dan HMPC. Jumlah binder harus tepat, karena jika terlalu banyak dapat menghambat proses penghancuran tablet. Yang ketiga itu ada penghancur atau disintegran. Penghancur membantu tablet hancur setelah dikonsumsi. Cara kerjanya dengan menyerap air dan mengembang sehingga tablet pecah menjadi partikel kecil. Contohnya adalah amilum, cross-carmelose, sodium, dan sodium starch glycolate.
Yang keempat itu adalah pelicin atau lubrikan dan glidan. Lubrikan ini berfungsi mengurangi gesekan antara tablet dan cetakan, contohnya magnesium stearat. Sedangkan glidan berfungsi memperbaiki sifat alir serbuk, contohnya talc dan silika koloid. Penggunaan harus dalam jumlah yang tepat agar tidak mempengaruhi disolusi obat. Nah, sebagai kesimpulannya, preformulasi merupakan tahap penting dalam pengembangan sediaan solid karena menentukan stabilitas, efektivitas, dan kualitas akhir produk. Parameter fisikokimianya membantu memahami karakteristik zat aktif, sedangkan eksipien dipilih berdasarkan fungsi untuk menghasilkan sediaan yang memenuhi persyaratan mutu. Demikian penjelasan mengenai preformulasi dan eksipien dalam pengembangan sediaan solid dari saya. Terima kasih.